بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa idh qulna adkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsuqun. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudh dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Baik, untuk ada sepotong ayat, maka kita belajar kembali ilmu tajwidnya. Dzalika bi annahum. Jika masih ingat, di video pertama di dalam surat Al-Baqarah sudah pernah saya bahas, di mana ada nun yang bertasydid, maka membacanya harus kita dengungkan. Kenapa kita harus dengungkan? Karena ini adalah hukumnya gunnah musyaddad. Kenapa kita diberi hukumnya gunnah musyaddad? Dikarenakan nunnya bertasydid. Berapa harakatkah kita harus mendengungkannya? Yaitu 3 harakat.
Mengapa kita harus mendengungkannya 3 harakat? Karena kita masukkan kepada gunnah asliyah. Kenapa kita harus masukkan ke gunnah asliyah? Karena dengungnya tidak membutuhkan huruf sesudahnya. Sekali lagi, kenapa kita masukkan ke gunnah asliyah? Karena mendengungkannya tidak membutuhkan huruf sesudahnya. Jadi tidak ada pengaruh tuh huruf sesudahnya nun ini. Dan apa yang dinamakan dengan gunnah adalah nunun sakinatun khafiyatun takhruju anil khayasimi. Qaidah Fathul Athfal berkata, wa ghinna mimman thumma nunan shuddida wasammi kulla harfa ghinnatin bada. Bisa diulang-ulang video dan dihafalkan. Bi annahum kanu, mimati bertemu dengan huruf kaf, ini adalah hukumnya izhar. Karena jika mimati bertemu ba, hukumnya adalah ikhfa. Mimati bertemu mim, hukumnya adalah idgham. Berarti ada sisa huruf tuh diambil dengan ba dan juga mim, berarti sisanya ada 26, yaitu yang terakhir adalah hukumnya idhar. Berarti ini menghadapi huruf ka adalah diidharkan atau dijelaskan cara pembacaannya. Apanya yang kita jelaskan? Mimnya. Kenapa kita jelaskan? Dikarenakan mim mati menghadapi salah satu huruf idhar. Tadi dikatakan ada berapa huruf idharnya? Ada 26. Dinamakan izhar apa ini? Dinamakan izhar syafawi. Kenapa dikatakan izhar syafawi? Dikarenakan makhrajnya mim keluar dari bainas syafatain, artinya di antara mulut dua. Dan kaidah Fathul Athfal berkata, wasalisul idharu fil baqiyah min ahrufi wasammiha syafwiyah bi annahum kanu yakfuruna bi lafadz a. Ini hukumnya adalah mad badal. Di mana adanya mad badal? Ketika di dalam Al-Quran kita menemukan ada hamzah seperti alif ini yang berdiri, atau seperti ini nih, di mana kita menemukan ada hamzah dan di atasnya diberi harakat. Harakatnya seperti ini. Ini fathah tetapi berdiri seperti ini, ya, ataupun seperti dhamma tetapi dhammanya itu terbalik, itu tandanya itu terbalik, ya, ataupun di bawah itu kasrah tetapi berdiri. Jadi mad badal itu di mana ada hamzah, jika fathah, fathahnya tapi berdiri. Ini cirinya membacanya harus dipanjangkan 2 harakat. Bi'a, seperti itu ya. Jika saya tanya lafaz bi'a, cara membacanya harus dibagaimanakan? Maka kita menjawab harus kita panjangkan. Berapa harakatkah kita mempanjangkannya? Yaitu 2 harakat. Bi'a, cukup segitu. Kenapa kita panjangkan 2 harakat? Karena hukumnya kita masukkan ke hukumnya mad badal. Ya, ini adalah mad badal. Apa itu artinya mad badal? Artinya mad badal adalah mad pengganti. Jadi pengganti, artinya badal itu adalah pengganti. Dari apa penggantinya? Yaitu dari hamzah yang kedua. Karena asalnya lafaz bi'ayat yaitu bi'ayat, bi'ayat, seperti itu. Jadi awal mula katanya itu ada hamzah 2. Setelah itu kita gantikan hamzah yang kedua
kepada huruf mad yang bermunasabah ke huruf mad yang pertama. Jika kurang jelas, maka bisa dilihat video khusus saya membahas hukumnya mad badal. Begitu ya. Sekali lagi, agar tidak terlalu sulit, saya perpendek saja. Lafaz bi'a, cara pembacaannya kita panjangkan. Kenapa kita panjangkan? Dikarenakan hamzah diberi harakat fathah menghadapi huruf mad alif. Hamzah diberi harakat fathah menghadapi huruf mad alif. Berapa harakatkah kita memanjangkannya? 2 harakat. Kenapa kita panjangkan 2 harakat? Karena kita memasukkan hukumnya kepada mad badal. Apakah artinya mad badal? Artinya mad pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari hamzah yang kedua. Karena asalnya lafaz ayat adalah ayat. Sesudah itu kita tukarkan hamzah yang kedua kepada huruf mad yang bermunasabah kepada huruf mad yang pertama. Ya, begitu. Sehingga ini dihukumi mad badal. Kaidah berkata, au quddimal maddi ala hamzin wada badal ka amanu wa imanan khuda. Seperti itu ya. Bi ayatillahi wa yaqtulu wa yaq. Nah, di sini kita menemukan ada qaf dan qafnya itu sukun. Qaf yang sukun ini adalah sebagian dari huruf qalqalah. Jika saya tanya ada berapakah huruf qalqalah? Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan juga dal. Tetapi syarat bisa mendapati hukum qalqalah jika qaf, ta, ba, jim, dan dalnya itu sukun atau tanda mati. Tetapi jika berharakat maka tidak menjadi hukum qalqalah. Qalqalah itu terbagi 2, ada sughra dan juga ada kubra. Maka di sini sughra atau kubra, di sini sughra, artinya qalqalah kecil. Kenapa ini termasuk qalqalah sughra? Dikarenakan ini ada di tengah-tengah kalimah atau ada di tengah-tengah ayat. Dan alasan yang kedua dikarenakan sukunnya itu adalah sukun asli seperti ini ya. Baik. Akan saya tanya, semoga bisa menjawabnya. Lafaz wa yaqtulun, bagaimana cara membacanya? Boleh kita apa ya? Kalau bahasa Sunda itu diceklokan. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Sundanya diceklokan gitu. Kenapa harus seperti itu? Dikarenakan qaf mati ada dari sebagian huruf qalqalah. Ada berapakah huruf qalqalah itu? Ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal yang sukun. Qalqalah apakah di sini? Yaitu qalqalah sughra. Kenapa qalqalah sughra? Dikarenakan ada di tengah-tengah kalimah dan sukunnya sukun asli. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Ini juga qalqalah, tetapi ini dinamakan qalqalahnya qalqalah kubra dikarenakan qafnya sukunnya bukan sukun asli. Tetapi sukunnya kita sukunkan dikarenakan pembacaannya kita wakafkan atau kita berhentikan. Maka yang ini dinamakan qalqalahnya qalqalah kubra. Begini cara pembacaannya, dikarenakan ada tasydid kita tasydidkan dulu. Bi ghairil haqq. Bi ghairil haqq. Seperti itu. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun.
pernah saya bahas di video sebelumnya. Ini adalah mad far'i arid li sukun. Karena itu saya akan langsung bertanya dan mudah-mudahan bisa menjawab. Lafaz udun, kita harus bagaimanakah membacanya? Dipanjangkan. Betul. Kenapa kita panjangkan? Dikarenakan dal diberi harakat dhammah menghadapi salah satu huruf mad, yaitu huruf mad waw yang sukun. Dikatakan huruf mad apa di sini? Ini diberi huruf mad far'i atau diberi hukum apa ini? Mad far'i. Kenapa kita masukkan ke dalam mad far'i? Dikarenakan sesudahnya huruf mad waw ini menghadapi sebab. Sebab apa di sini? Maka kita jawab sebab sukun. Walaupun tidak terlihat sukunnya, ketika membacanya berhenti, maka nun ini berubah menjadi sukun. Karena itu menghadapi sebab sukun. Sukunnya ini karena mutlak atau karena berhenti? Maka kita jawab karena berhenti. Adanya sukun karena berhenti. Sehingga diberi nama apa ini? Mad far'i arid lis sukun. Diberi harakat apa ini? Diberi harakat fathah. Sehingga mendapati 3 cara pembacaan. Yang pertama qasr, artinya 2 harakat. Yang kedua tawasud, boleh dibaca 4 harakat. Yang ketiga adalah tul, boleh kita membacanya 6 harakat. Alhamdulillah, kali ini tidak banyak yang saya bahas yang baru. Gunnah sudah pernah saya bahas. Kemudian apa tadi? Ini ya, idhar syafawi sudah pernah saya bahas, memperlancar. Dan ini yang baru adalah huruf qalqalah. Dan yang terakhir saya membahas mad far'i arid lis sukun. Mudah-mudahan bisa memahaminya. Shadaqallahul azim.